Baru bangun tidur buka HP, ada kasus korupsi lagi ketangkep 301 miliar di Riau. Kejaksaan Agung sita uang 301 miliar terkait kasus korupsi kelapa sawit di Riau. Gue yakin lo pasti gak pernah lihat uang 300 miliar kayak gimana kan nih. Bayangin kalau ini jadi tempat tidur kalian, wah tidur nyenyak, gak akan tuh mikirin bangun tidur punya utang dan lain sebagainya, itu gak ada. Setuju gak sih sebelum pilkada ini kasus harus kita usut tuntas? Nih gue makin curiga nih kalian lihat nih video ini. Pramono Anung ya. Pramono ada 500.000. Setia Novanto menyatakan adanya aliran dana 500.000 dolar Amerika Serikat bagi Pramono Anung yang... Wah gimana nih guys, setuju gak kalian kalau kita tuntut Pramono untuk klarifikasi kasus EKTP atau kita tuntaskan dulu kasus EKTP-nya? Gak cuma si Pramono-nya doang nih, kayaknya si Rano Karno juga harus klarifikasi tentang ini. Viral postingan Rano Karno foto bareng pelaku judi online yang sudah... Judi online ini baru gebrakan dari Digikominfo itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita nggak mau dana-dana yang dari perputaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Kapolres harus mampu menegur anggota. Hentikan celotehan kau itu Bapak Kapolri. Kami nggak butuh pemimpin kepolisian Republik pengecut seperti Anda. Kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk Kasus politik. Tom Lembong. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya belum adapun baru 1 bulan ya Pak Presiden Prabowo memimpin Indonesia ini, ya para koruptor itu sudah banyak sekali yang ketangkep ya kan guys. Waduh luar biasa untuk Prabowo Gibran, terbaik ya kan guys. Jadi bisa dibilang para koruptor sekarang ini ketar-ketir ya kan, nggak nyenyak tidur ya. Ini ya korupsi ketangkep lagi 301 miliar bro. Waduh 301 miliar, waduh. Dan ya kita langsung saja lah ya, ada yang bilang kalau Pramono Anum ya kan, Pramono Anum itu terlibat kasus korupsi IKTP. Waduh gimana nih ya kan, coba kita dengar video ini. Baru bangun tidur buka HP, ada kasus korupsi lagi ketangkep 301 miliar di Riau. Kejaksaan Agung sita uang 301 miliar terkait kasus korupsi kelapa sawit di Riau. Gue yakin lo pasti gak pernah lihat uang 300 miliar kayak gimana kan nih. Bayangin kalau ini jadi tempat tidur kalian, wah tidur nyenyak, gak akan tuh mikirin bangun tidur punya utang dan lain sebagainya, itu gak ada tuh. Kerasa gak sih sekarang antar menteri, dinas itu lagi pada rebutan prestasi nangkepin koruptor. Menteri udah nangkepin koruptor. Hari ini Kejati yang lagi menyala nih nangkepin koruptor. Kemarin di Lampung 271 miliar, sekarang di Riau 301 miliar. Cuman satu yang belum nih, Kominfo tenggal masalah judi online. Karena itu kerugian sampai 600 triliun. Apalagi kalau Kominfo yang kemarin kasus korupsi ada yang ngelindungin itu, kalau ketahuan, mantep banget. Mantap. Kayak gue kan makin seneng gitu ngeliatnya uang-uang korupsi ini masuk lagi ke pemerintah, dan pemerintah uangnya bisa dipakai lagi buat program-program yang mereka pengen lakuin ya, biar tepat sasaran ke masyarakat, terutama teman-teman yang memang ngebutuhin. Kalau ada updatean terbaru korupsi lagi, gue bakal update ke kalian. Indonesia ini lagi seru aja berita politiknya, dan gue gak dibayar untuk ini. Jadi silahkan follow dan share video ini biar teman-teman yang lain tahu bahwa koruptor ditangkepin lagi anjir. Pokoknya sekarang kita lagi ngeliat Garuda ini lagi pada nangkepin tikus-tikus kotor di Indonesia. Menyala Indonesia. Menyala Indonesia. Sumpah ini peringatan darurat buat warga Jakarta. Lu lihat nih, Pramono diduga terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Setuju gak sih sebelum pilkada ini kasus harus kita usut tuntas? Nih gue makin curiga nih kalian lihat nih video Pramono Anung ya. Pramono ada 500.000. Setia Novanto menyatakan adanya aliran dana 500.000 dolar Amerika Serikat bagi Pramono Anung yang... Wah gimana nih guys, setuju gak kalian kalau kita tuntut Pramono untuk klarifikasi kasus EKTP atau kita tuntaskan dulu kasus EKTP-nya? Gak cuma si Pramono-nya doang nih, kayaknya si Rano Karno juga harus klarifikasi tentang ini.
Viral postingan Rano Karno foto bareng pelaku judi online yang sudah dihapus. Wah, kenapa dihapus, bro? Jangan bilang fotonya dihapus gara-gara belakangan ini terkuak kasus judi online. Ini gue kasih tahu lagi nih buat warga-warga Jakarta nih, lu bener-bener deh pilih cagup gitu. Jangan sampai kalian memilih petugas partai. Mau lu dipimpin lagi sama petugas partai. Terserah deh lu mau milih siapa. Tapi menurut gue ini kasus harus diusut lagi, harus tuntas. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Yang saya pertanyakan ya, hari ini kita ramai membahas judi online ya. Judi online ini baru gebrakan dari Digikominfo itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah, ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita masih mau mau pilih PDIP guys. Putaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Saya ingin mengklarifikasi, mungkin bisa dijawab juga di sini, apa peran dari Tony Jol dan bagaimana mengklarifikasi informasi-informasi yang sudah ramai di Twitter, di berbagai media sosial bahwa Tony Jol ini adalah pelaku judi online. Apakah ada dana dari judi online yang masuk ke tim ses begitu? Aduh, dikonfirmasi. Iya. A few moments later. Pertemuan online. Iya. Saya juga nggak paham yang diomongin seperti apa. Tapi yang saya paham bahwa Menteri Kominfo saat itu adalah Ketua Projo, dan Projo kemarin sudah deklarasi mendukung Kang Emil ya di Pilkada Jakarta. Yang setahu saya itu kan pejabat-pejabat Komdigi-nya ini kan pejabat-pejabat yang itu saat itu ada di struktur ini. Saya nggak tahu, nanti kita cek ya apakah itu benar apa enggak. Karena Ini kan ya guys, yang ini ya. ngomongnya udah kemana-mana. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi. Lihat aja apa yang terjadi. Segera copot PTDH. Dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggota. Hentikan celotehan kau itu Bapak Kapolri. Wow. Kami nggak butuh pemimpin kepolisian Republik pengecut seperti Anda. Wow. Paham kau? Keras juga Apa abang yang telah kita. kau perbuat buat rakyat Indonesia sangat menyakitkan bagi kami rakyat Indonesia. Mana tindakan kau itu? Mana celotehan kau itu? Mana ketegasan kau itu? Mana presisi yang kalian bangun itu? Semua hanya bullshit. Wah. Belaka. Apa yang diterima rakyat Indonesia? Semua menangis, mengharapkan keadilan. Tetapi kalian diam, kalian pura-pura tidak lihat. Kalian buta dengan apa yang kalian lihat di hadapan kalian. Bapak Kapolri yang terhormat, pakai otakmu. Pakai otakmu, aduh. Rakyat Indonesia Masalah apa nih, guys? lagi mengharapkan keadilan. Rakyat Indonesia sekarang lagi menangis, bertumpahan darah, hanya mengharapkan kehadiran. Mana kalimat kau itu? Selalu terucap kalimat kau itu. Kalau tidak berani membersihkan ekornya, saya potong kepalanya. Kepala siapa yang kau potong? Bapak Kapolri, bahkan becengmu kau tunjukkan, kau arahkan di kepalaku. Saya tidak pernah mundur, walaupun bermuar darah kepalaku. Saya tidak akan pernah mengucapkan kata menyerah selama aku masih bisa menegakkan keadilan. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Oke. Ngerti kau Bapak Kapolri? Tapi masalah apa dulu ini guys? Kalimat-kalimat pernyataan narasi yang kalian ucapkan di depan publik. Rakyat tidak butuh dengan kalimat kalian. Rakyat hanya butuh tindakan kalian. Sejauh apa dan bagaimana cara kalian untuk memperlakukan rakyat Indonesia mengharapkan keadilan. Wow. Saya sangat berharap kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo. Kami hanya berharap kepadamu supaya rakyat Indonesia bisa mengharapkan keadilan. Salam hormat dari kami generasi rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka. Wow, keras sekali. Untuk kasus Ton Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk Kasus Ton politik. Lembong. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid.
dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Oh, Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Hanya pohon berbuah yang dilempar orang. hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Paham kan maksudnya, guys? Ya. Hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Jadi Kejaksaan Agung ini sedang bagus-bagus. Wah, Jadi kalau kena lempar itu istilahnya ya wajar-wajar aja. ini wajar-wajar aja ya Kritik, kan. dihujat-hujat gitu. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak berbuah, nggak akan diapa-apakan lah. Jadi tetap kuat, solid. Ya, laksanakan terus apa yang sudah dilakukan. Kalau itu dilaksanakan, diperkirakan itu baik. Iya, benar ya. Hanya pohon berbuah lah yang dilempar batu. Nah, untuk Kejagung jangan takut ya. Meskipun ya anak-anak Abah menyerang Kejagung ya kan guys, membela Tom Lembong. Nggak apa-apa, jangan menyerah ya. Untuk Kejagung semangat terus ya, membongkar para ataupun menangkap para tikus-tikus berdasi yang ada di Indonesia kita tercinta ini ya kan guys. Nah, jadi ya memang kita sering mendengar ya kan, anak-anak Abah ataupun pendukung Anies ataupun yang lain-lain juga ya kan, banyak yang membela Tom Lembong, padahal Tom Lembong sudah benar-benar korupsi ya kan, sudah terbukti oleh Kejagung ya, ada buktinya ya. Kejagung pun nggak mau lah ya tiba-tiba mentersangkakan orang. Ada yang bilang ini dipolitisasi lah, apalah macam lah ya, tapi bullshit lah ya guys. Kalau siapapun lah ya di negara ini ya, nggak pandang bulu lah ya. Siapapun, anak presiden ke, anak menteri ke, yang menteri ke, pokoknya sapu rata lah ya. Untuk koruptor jangan kasih ampun. Ini adalah ya biang keroknya Indonesia tidak maju-maju, jadi harus disapu rata. Nah, itulah pentingnya ya kan guys ya, undang-undang perampasan aset korupsi ini segera disahkan, karena kita sebagai masyarakat Indonesia sangat membutuhkan ataupun sangat mengalu-alukan ataupun mendesak DPR lah ya kan, untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ini, sehingga nanti bisa dibilang ya mau koruptor itu takut lah ya kan. Karena apa? Sedikit aja ketahuan ya dirampas semua, dimiskinkan semua ya aset-asetnya. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya ya kan. Jangan oceh-ocehan aja ya. Ini kalau nggak salah ini masih ketuanya Puan ya kan. Kayaknya kalau Puan nggak diganti sebagai ketua, aku rasa susah sekali ya kan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ini. Karena banyak sekali yang kader-kader PDIP yang terkena ya kan kasus. Aduh, parah lah kan guys. Nah, jadi apapun lah tanggapan kalian guys, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.